Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 176, dua sisi dari koin yang sama. Kantor agensi bisnis Korea. Choi Gichul berdiri di depan Wosung dengan hormat. Wosung mengetuk mejanya dengan jarinya. Mengetuk, 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 mengetuk. Jadi kamu terlambat bekerja karena kamu keluar minum-minum tadi malam. Ya, tapi aku sedang bekerja. Saya bertemu dengan seorang pengusaha baru untuk menjelaskan apa yang dilakukan agensi kami. Itu adalah pertemuan. Wosung mengangguk agar dia melanjutkan. Saya benar-benar bertemu dengan seseorang yang berencana membuat bisnis yang melibatkan teknologi blockchain. Saya menghabiskan banyak waktu dengannya tadi malam dan itulah mengapa saya terlambat hari ini. Choi Gichul sedang dipantau oleh pengawal Wosung jadi dia sudah tahu ini. Wosung bertanya, apakah Jung Jin-suk mengatakan dia akan membuat bisnis terkait blockchain? Tepatnya, dia ingin membuat dealer menggunakan teknologi yang dia pelajari dari Bitmain. Choi Gichul memarahi Jung Jin-suk. Dia tampak penuh harap saat dia menunggu pujian Wosung. Jung Jin-suk mengatakan itu. Haha, pasti. Dia ingin mencuri teknologi penting dari Bitmain. Saya minum dengannya tadi malam untuk mencari tahu lebih banyak tentang itu sehingga saya dapat melaporkan kembali kepada Anda. Wosung tersenyum. Pagi itu, Jung Jin-suk memberitahunya bahwa Choi Gichul tampak hampir yakin. Namun, ternyata Choi Gichul punya ide berbeda. Ini lucu, betulkah? Ketika Wosung merespons positif, Choi Gichul menjadi bersemangat. Dia menjawab, Jung Jin-suk mengatakan dia menghasilkan banyak uang dari Bitcoin dan itulah sebabnya dia ingin membuat perusahaannya sendiri. Jadi apa yang Anda pikirkan? Apakah menurut Anda bisnis dealer memiliki masa depan? Industri ini memiliki masa depan, tapi Choi Gichul menatap Wosung. Dia bertanya-tanya mengapa Wosung menanyakan pertanyaan seperti itu, tetapi dia tidak bisa mengetahuinya. Choi Gichul dengan cepat melanjutkan, saya pikir ini memiliki masa depan yang hebat. Saya meneliti tentang Bitcoin dan menemukan bahwa itu adalah konsep yang mengesankan. Saya percaya blockchain akan menjadi masa depan dunia TI. Apakah pendapatmu berdasarkan insting atau bukti? Apakah Wosung mengujinya? Choi Gichul bertanya-tanya. Sebenarnya Wosung menanyakan pertanyaan ini untuk mengetahui tentang Choi Gichul. Dia penasaran dengan cara kerja pikiran Choi Gichul. Choi Gichul menjawab, naluri berdasarkan bukti. Wosung berpikir dengan hati-hati. Dia harus membuat Choi Gichul berinvestasi dalam Bitcoin dengan harga tertinggi. Jung Jin-suk telah meninggalkan Bitmain sejak kemarin, jadi informasi Anda bukanlah hal baru bagi saya. Choi Gichul mengerutkan kening. Sudah. Wosung melanjutkan, jadi apa yang akan kamu lakukan? Maaf. Bahkan jika kamu berbisnis dengan Jung Jin-suk, kamu tidak bisa mengabaikan tugasmu di agensi ini. Oh, dan alasanmu terlambat bekerja itu konyol. Jika itu kantor lain, Anda akan ditegur. Choi Gichul menggigit bibirnya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Wosung melanjutkan, apa yang akan terjadi jika aku memecatmu karena terlambat bekerja? Choi Gichul tidak menjawab. Wosung mengulangi dengan kesal, apakah kamu tidak mendengar pertanyaanku? Choi Gichul menjawab perlahan, itu akan memutuskan kontrak dengan Daeyang dan kamu akan mendapatkan bagian Daeyangku. Wosung bertanya, dan kamu akan mengajukan kembali gugatan terhadap Daeyang dan mulai menayangkan iklan TV lagi. Lalu, Choi Gichul dipermalukan, tetapi dia tidak punya pilihan selain menjawab. Kemudian Daeyang akan ditempatkan pada posisi yang sulit. Daeyang akan kehilangan banyak anak perusahaannya. Jadi kamu mengerti situasinya, namun kamu terlambat bekerja. Kemudian Anda memberi saya alasan bahwa itu untuk bekerja. Hahaha, konyol. Choi Gichul memerah karena marah dan malu. Wosung melanjutkan, tidak ada alasan bagi seorang pegawai untuk terlambat bekerja. Apakah kamu mengerti? Di kehidupan sebelumnya, Choi Gichul memperlakukan Wosung seperti ini. Wosung ingin memberikannya kembali padanya. Dia meninggikan suaranya. Apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Apakah kamu mengerti? Iya, Pak. Jawab saya dengan cepat ketika saya mengajukan pertanyaan. Kenapa kamu sangat lambat? Ketika Choi Gichul mencoba menjawab, Wosung menambahkan, mengapa kamu belum pergi?
Apakah Anda memiliki lebih banyak untuk dikatakan? Choi Gichul pergi dengan cepat. Choi Taemin bertanya, apakah kamu yakin? Ya. Dia menghubungi kami bahwa dia akan membuka dealer baru dengan Jung Jin Suk. Dia akan meminjam uang menggunakan saham Daeyang sebagai jaminan. Bukan ide yang buruk. Mungkin mereka dapat mengembangkan perusahaan mereka dan mengambil alih Bitmain milik Kang Wosung. Lalu aku akan memberitahu dia bahwa dia bisa melanjutkannya. Choi Taemin mengangguk. Dia mengambil laporan di mejanya. Saya melihat smartphone kami masih berkinerja buruk. Situasi baru-baru ini telah mempengaruhi penjualan kami. Banyak pelanggan kami beralih ke Blue S, jadi kami mungkin harus mengembangkan lini baru ponsel yang lebih murah. Apakah kamu bercanda? Versi yang lebih murah. Asisten itu menggigit bibirnya. Dia takut pada Choi Taemin dan suasana hatinya yang tidak terduga. Syukurlah Choi Taemin sudah tenang. Asisten melanjutkan, saya akan memperbaiki desain dan fungsi kami untuk meningkatkan penjualan. Seperti yang Anda tahu, ANIX mengambil alih Dobashita. Departemen elektronik kami dalam bahaya. Saya juga mendengar Kang Wosung merekrut ahli semikonduktor terbaik dari seluruh dunia. Apakah Anda tahu apa artinya ini? Asisten tidak bisa menjawab. Choi Taemin melanjutkan, itu berarti Kang Wosung berencana menghancurkan departemen semikonduktor kami. Anda mengerti kan? Bisnis smartphone kami gagal saat ini. Kita tidak bisa kehilangan semikonduktor juga. Jika kita melakukannya, kita tidak akan pernah bisa pulih. Choi Taemin memiliki pemahaman yang akurat tentang situasinya. Dia melanjutkan. Dia juga terlibat dalam AI dan blockchain. Kita harus menyingkirkannya agar kita bisa bertahan hidup. Aku akan mencoba menemukan kelemahannya. Kami tidak punya banyak waktu. Kita mungkin menjadi Nokia berikutnya. Ingat bahwa asisten itu mengangguk. Ya Pak, Coconut Talk menjangkau 500.000 pengguna 30 juta Blue S3 terjual. Xfit sekarang memiliki 30% dari pasar. Daenam Constructions untuk memulai proyek Yongsan. Sungyong Autos akan meluncurkan jajaran mobil baru bernama Line. Homemart memiliki strategi baru. Harga saham KND dan kelapa terus naik. Wosung menghasilkan puluhan juta dolar setiap hari. Wosung ingin mengejar proyek bisnis lainnya. Dia mengunjungi Inggris bersama Yang Guangchul. Wosung menarik napas dalam-dalam. Udara di Inggris terasa berbeda dari di Korea. Mengapa? Rasanya lebih lembut. Pada lelucon Wosung, Yang Guangchul menumpahkan kopinya, lelucon yang payah. Haha, itu bukan lelucon. Sampai kemarin, saya adalah orang terkaya di dunia, apa kamu senang? Kenapa aku tidak? Haha, kerja bagus. Jika kita mengambil alih ARM, KND tidak akan terkalahkan. Yang Guangchul tidak membantah. Wosung selalu benar. Yang Guangchul menjawab, kami memiliki jadwal yang sibuk. Kita perlu menghadiri upacara pembukaan pusat penelitian AI Kang Wosung. Kemudian kita harus bertemu dengan pengusaha Inggris, kita perlu mengunjungi Prancis dan Jerman juga. Keduanya memasuki markas ARM. Dalam kehidupan Wosung sebelumnya, Ketua Sanjungi menginvestasikan 35 miliar dolar di ARM untuk potensinya. Wosung akan menawarkan 1 miliar dolar hari ini. Itu akan menjadi investasi yang sangat baik. Bab 177 dua sisi dari koin yang sama. Pangyo. Sebuah tanda besar sedang ditempatkan di sebuah bangunan berlantai 8. Perdagangan bit. Jung Jinsuk berkata kepada Choi Gichul, kamu membuat keputusan yang tepat. Ini akan menjadi sukses besar. Sebaiknya begitu. Saya banyak berinvestasi dalam hal ini. Jung Jinsuk dengan cepat melirik Choi Gichul yang tidak bisa berhenti menatap ponselnya. Breaking news, Kang Wosung membeli ARM. Breaking news, Presiden Kang bersiap-siap untuk dunia IoT. Breaking news, Presiden Kang Wosung melebarkan sayapnya ke dunia. Jung Jinsuk bergumam pelan apa yang dia rencanakan sekarang. Dia penasaran. Mengapa Wosung membeli ARM? Jung Jinsuk bertanya kepada Choi Gichul, kami tidak hanya akan berurusan dengan Bitcoin tetapi juga kriptokurensi lainnya. Ini akan berjalan seperti dana lindung nilai yang memperdagangkan saham. Kami juga akan membuat kriptokurensi kami sendiri untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Wosung telah mempersiapkan Jung Jinsuk tentang apa yang harus dikatakan. Choi Gichul menjawab dengan dingin, saya akan menemukan cara untuk menghasilkan uang. Anda hanya fokus pada teknologi.
Saya akan mengurus sisanya. Ah, baiklah. Choi Gichul kembali ke ponselnya. Lebih banyak berita muncul. Breaking news, Kang Wosung menyumbangkan 100 juta dolar ke Universitas Oxford membuka pusat penelitian AI. Breaking news, Presiden Kang menyumbangkan 1 miliar dolar untuk penelitian AI. Breaking news, Kang Wosung menerima plakat penghargaan dari Perdana Menteri Inggris. Apa rencananya? Jung Jin-suk bertanya, tapi Choi Gichul tidak mau repot menjawab. Dia berjalan ke kantor. Semuanya sudah siap termasuk karyawan dan peralatannya. Choi Gichul bergumam pada dirinya sendiri, mari kita lihat siapa yang menang. Di sebuah suite hotel mewah di Paris. Wosung sedang minum segelas anggur vintage. Botol ini harganya lebih dari 3.000 dolar, tetapi rasanya biasa-biasa saja bagi saya. Anggur dari toko serba ada mungkin lebih cocok untukku. Yang Guangchul tertawa, haha kamu adalah orang terkaya di dunia. Jika orang mendengarmu mengatakan itu, mereka akan mengira kamu gila. Wosung memakan sepotong foie gras dan menjawab, saya tidak bisa membedakan antara foie gras dan hati sapi. Bagaimana Anda bisa membandingkan foie gras dengan hati sapi murah? Anda memiliki selera yang buruk. Yang Anda tahu hanyalah cara menghasilkan uang. Anda perlu belajar sekarang bagaimana memiliki selera yang mahal. Yang Guangchul menyesap dan memakan sepotong foie gras juga. Dia menutup matanya. Ini surgawi. Saya tidak percaya Anda tidak menghargai ini. Wosung makan sepotong lagi. Apakah rasanya benar-benar berbeda? Tentunya. Haruskah kita memesan piring lagi? Aku kenyang. Kami memiliki jadwal sibuk besok jadi kamu harus tidur sekarang. Tapi aku ingin lebih, kami memiliki kencan makan siang dengan Presiden Prancis. Sore harinya, kami harus mengumumkan pembelian Wiko. Besok kami harus mengumumkan bahwa sistem transfer internasional kelapa akan bekerja sama dengan BNP Paribas. Wiko, itu adalah perusahaan smartphone di Prancis. Saat ini peringkat nomor 2 di dunia. Blue S, tentu saja, nomor 1. Yang Guangchul menggerutu. Berhentilah mengomeliku. Haha, beginilah caramu menjadi perusahaan triliunan dolar. Kau bekerja begitu keras. Ini luar biasa. Kami harus agresif dengan M dan A kami. Harga saham kami naik karena strategi kami. Saya berharap untuk mencapai angka triliunan dolar dalam 3 tahun. Tapi kenapa aku tidak bisa minum sedikit lagi sekarang? Aku akan membiarkanmu minum setelah kita berhasil mengambil alih BMW. Kami akan mengadakan perayaan besar. Baik, BMW di Jerman. Itu adalah tujuan terakhir Wosung untuk perjalanan ini. Hari berikutnya, usai makan siang dengan Presiden Prancis, Wosung menandatangani kontrak dengan Wiko dan muncul di kantor BNP Paribas. Kami sekarang akan menguji sistem pengiriman uang internasional. Semua orang menyaksikan dengan penuh harap saat 1.000 euro ditransfer ke Bank Nuri Korea. Itu selesai dalam 1 menit. Itu bahkan lebih cepat dari yang diharapkan, tetapi Wosung tidak puas. Saya kira kecepatan internasional tidak secepat yang saya harapkan. Julia yang juga hadir sebagai perwakilan dari Bank Kelapa menjawab, bos, sebentar lagi sukses. Dulu butuh waktu seminggu. Apakah kamu tidak menyadari betapa hebatnya ini? Aku tahu, tapi mengapa bank lain tidak menggunakan ini sebelumnya? Karena teknologi mereka masih dalam tahap awal, dan sistem keamanan mereka dipertanyakan. Lihatlah semua orang di sini. Mereka semua terkesan. Jika itu terjadi dalam 5 detik, mereka akan langsung menerima sistem ini. Yang Guangchul menjawab, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Ini bagus. Kami tidak bisa senang hanya dengan baik, atau perusahaan lain akan melakukan yang lebih baik. Kami membutuhkan transfer yang lebih cepat untuk menghancurkan sistem dolar. Julia menjawab, bos, seperti yang saya katakan sebelumnya, dolar adalah mata uang dunia. Jika sistem dolar turun, seluruh dunia akan berada dalam masalah. Cryptocurrency tidak dapat menggantikan sistem dolar sepenuhnya. Kamu salah, Julia. Tahukah Anda bagaimana dolar menjadi mata uang internasional? Aku hanya memberitahumu untuk bersikap realistis. Julia memerah. Wosung melanjutkan, jika setiap cabang KND di dunia mulai menggunakan koin kelapa, menurut Anda apa yang akan terjadi? Orang akan menggunakan koin kelapa untuk berbelanja di Home Mart dan barang elektronik dari KND. Saya juga dapat menggunakan modal kanan untuk memungkinkan pembelian real estate dengan mata uang ini.
Menurutmu apa yang akan terjadi kemudian? Julia menggigit bibirnya. Perlahan, dirut BNP Paribas mendekati mereka. Sepertinya tes itu sukses. Kami ingin menggabungkan sistem kelapa. Ngomong-ngomong, apa yang kalian bicarakan? Itu terlihat menarik. Wosung menjawab, sesuatu yang sangat menarik. Apakah Anda ingin mendengarnya? Julia menatapnya kaget. Wosung menjelaskan, euro tidak dapat menggantikan dolar. China telah mencoba, tetapi mata uangnya juga tidak dapat melakukannya. Jadi haruskah dunia terus dikendalikan oleh sistem dolar? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan Wosung. Jika kita terus seperti ini, kita tidak akan pernah lepas darinya. CEO BNP Paribas memandang Wosung dengan penuh minat. Wosung melanjutkan, tetapi jika kita mengubah sistem sepenuhnya itu akan mungkin. Cryptocurrency adalah jawabannya. Seorang pria bertanya, apakah Anda mengacu pada kelapa? Wosung mengangguk dan menjawab, itu benar. Seperti yang baru saja Anda lihat, transfer internasional hanya membutuhkan beberapa menit sekarang. Segera itu akan menjadi lebih cepat. Ini akan memakan waktu kurang dari 10 detik, yang akan menghilangkan biaya transfer. Pertukaran mata uang akan menjadi tidak perlu. Wosung melanjutkan dengan cepat, kebanyakan orang sudah tidak membawa uang. Mereka menggunakan kartu kredit atau debit. Segera akan ada ruang untuk cryptocurrency dalam kehidupan semua orang. Jika BNP Paribas menjadi bagian dari kelapa, itu akan menjadi pemimpin ekonomi Eropa. Ini akan menjadi satu-satunya bank di Eropa karena Coconut akan berbagi teknologinya hanya dengan BNP Paribas. CEO dan perwakilan lainnya menelan ludah. Itu adalah mimpi yang sangat futuristik, tetapi itu adalah Kang Wosung, yang merupakan pengusaha terkaya di dunia. Sulit untuk memecatnya. Saya sudah mengajukan penawaran serupa ke JP Morgan dan HSBC. Anda sebaiknya membuat keputusan cepat jika Anda ingin selamat dari datangnya masa depan. Bab 178, dua sisi dari koin yang sama. Rombongan meninggalkan kantor BNP Paribas. Julia menggerutu, kamu baru saja memanfaatkanku, kan? Anda ingin saya membuat keributan untuk membuat orang tertarik. Wosung tersenyum. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kami adalah tim. Sialan. Anda seharusnya memberitahu saya tentang rencana Anda sebelum kita masuk. Yang Guangchul bertanya, apakah kamu serius di sana? Anda ingin membuat koin kelapa menjadi mata uang bersama dunia. Betul sekali. Julia dan Yang Guangchul menelan ludah. Julia bertanya, apakah Anda benar-benar percaya itu mungkin? Dolar AS menjadi mata uang dunia karena Amerika adalah negara terkuat di dunia, kan? Julia mengangguk. Wosung melanjutkan, itu berarti jika Korea menjadi kuat, hal yang sama akan terjadi untuk mata uang manapun yang paling banyak digunakan di Korea, kan? Tapi sistem dolar sudah mapan. Apakah Anda benar-benar berpikir akan mungkin untuk menggantinya dengan sistem yang benar-benar baru? Dengar, kita sudah memiliki semikonduktor. Kami akan segera mengambil alih pasar minyak dan pertanian juga. Setelah kita memiliki semua ini dan melibatkan koin kelapa di dalamnya, itu akan terjadi. Transaksi coconut coin lebih nyaman dan aman. Tidak ada alasan mengapa orang tidak akan menggunakannya. Julia bergumam frustrasi, kamu sedang bermimpi. Apakah menurut Anda AS akan membiarkannya terjadi? Apa yang bisa mereka lakukan? Akankah mereka datang dan membunuhku? Hancurkan Korea. Uang adalah senjata terkuat saat ini dan saya memiliki yang terbaik, 100 miliar dolar tidak cukup. Wosung tertawa dan menjawab dengan misterius, Julia, mengapa menurutmu kekayaanku hanya 100 miliar dolar? Hanya. Julia menatap. Wosung melanjutkan, 100 miliar dolar hanyalah sebagian saja. Jika Anda menambahkan semua perusahaan yang saya miliki, itu jelas akan jauh lebih banyak. Julia tergagap, tapi aku akan melakukannya. Jika kamu takut untuk mencoba, kamu bisa menyerah sekarang. Yang Guangchul menggelengkan kepalanya dan Julia ternganga. Wosung bertanya lagi, apakah kamu masuk atau keluar? Yang Guangchul menjawab dengan cepat, aku ikut. Julia juga menjawab, aku juga. Kalau begitu ayo pergi. Masih banyak yang harus kita lakukan hari ini. Mereka mengunjungi Italia dan akhirnya berakhir di Jerman. Mereka membeli 3 perusahaan selama perjalanan ini. 4 perusahaan diminta bekerja sama dengan KND. Pertemuan terakhir perjalanan ini adalah dengan BMW di Jerman.
Yang Guangchul menatap gedung BMW dan berkata kepada Wosung, setiap kali saya memikirkan BMW, yang saya inginkan hanyalah membeli BMW. Wosung tertawa, apa yang kamu bicarakan? Anda mampu membeli semua BMW yang Anda inginkan. Haha, aku hanya mengenang usia 20-anku ketika aku mulai tanpa apa-apa. Bukankah kamu selalu kaya? Yang Guangchul mengangguk dan menjawab, saya tidak pernah membayangkan akan berada di perusahaan yang membeli BMW. Waktu berlalu begitu cepat. BMW akan segera menjadi milik kita. Yang Guangchul berkata kepada Wosung, maksudmu itu akan menjadi milikmu. Haha, kurasa, kantor pusat Nuri Finance. Shin Semi, ketua Shin Yong-won, dan sekarang wakil presiden Shin Gungu duduk bersama. Shin Semi berkata kepada orang-orang itu, tes transfer Bank Kelapa dan BNP Paribas berhasil. Hanya butuh 1 menit. Ini luar biasa. Apa yang mereka katakan di Paris. Mereka tampak terkesan, tetapi Kang Wosung masih belum puas. Shin Gungu bertanya, ada rumor dia membeli BMW. Apakah ini benar? Tidak ada yang dikonfirmasi. KND sangat bungkam tentang hal itu. Kami tidak dapat menemukan informasi apapun tentangnya. Yah, aku mengerti mengapa mereka ingin merahasiakannya. Saya hanya terkejut melihat bagaimana dia berhasil mendapatkan dana untuk itu. Sejauh yang saya tahu, dia tidak meminjam uang dari bank. Shin Gungu menyarankan, mungkin dia meminjam dari bank asing. Mungkin BNP Paribas. Shin Semi menambahkan, tapi 50 miliar dolar. Jika Anda memasukkan ARM itu akan menjadi 60 miliar dolar. Akankah satu bank meminjamkan uang sebanyak itu? Shin Gungu menjawab, ada banyak perusahaan yang ingin berada di pihak Presiden Kang, termasuk kami. Saya yakin dia tidak akan kesulitan meminjam dalam jumlah berapapun. Shin Semi menggigit bibirnya. Shin Yong-won berkata kepadanya, dia adalah pengusaha yang luar biasa. Kita harus menerima bahwa dia sekarang lebih besar dari kita. Tidak ada salahnya meminta untuk menawarkan kerja sama kami. Shin Semi menjawab perlahan, aku tidak khawatir tentang itu. Aku tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana kita mungkin tidak selamat dari ini. Shin Yong-won berkata kepadanya dengan sabar, keuangan adalah dasar dari setiap bisnis. Kita aman. Shin Semi bergumam, apakah kamu melihat tujuan resmi Bank Kelapa? Tidak ada yang menjawab. Shin Semi melanjutkan, jangan jahat. Ini adalah moto yang sama dengan Google. Moto Coconut adalah conek. Terus, Bank Kelapa saat ini bertindak sebagai penghubung antar bank yang berbeda. Bagaimana jika tujuan mereka adalah menghubungkan orang dengan Coconut Coin, menjadikan Coconut Coin sebagai mata uang sehari-hari? Kedua mata Shin Yong-won dan Shin Gungu melebar. Shin Semi melanjutkan, penyebutan Bitcoin oleh Kang Wosung membuat cryptocurrency menjadi topik terpanas di dunia. Saat ini, kami menggunakan kartu kredit lebih dari uang tunai. Pada titik ini, uang hanyalah sebuah angka. Itu tidak mungkin, tapi Kang Wosung telah membuat banyak hal yang tidak mungkin terjadi. Dia akan mencoba, dan ketika dia melakukannya, menurut Anda apa yang akan terjadi? Ruangan menjadi sunyi. Jika ada yang bisa melakukannya, itu adalah Kang Wosung. Tiba-tiba, telepon berdering. Shin Gungu menjawab. Setelah menutup telepon, dia bergumam pelan, dia membeli BMW. Presiden Kang Wosung sekarang membentuk tripod mobil, smartphone, dan kelapa, mobil listrik dan self-driving akan diproduksi. Korea bisa menjadi tempat di mana mobil-mobil terbaik di dunia diciptakan. Perusahaan mobil Korea panik. CEO Ah Yun Auto Jung Man-ho meminta pertemuan darurat. Bagaimana ini bisa terjadi? Sung-yong Autos dan sekarang BMW juga. Apakah kita akan membiarkan dia mengambil alih seluruh pasar mobil di Korea? Kepala Departemen Pemasaran menjawab, Ah Yun Auto masih menguasai 70% pasar mobil Korea. Berita ini seharusnya tidak terlalu mempengaruhi kita. Yang bisa kami lakukan adalah menurunkan harga dan menghabiskan lebih banyak uang untuk pemasaran. Apakah kamu tidak melihat Blue S menghancurkan The One? Jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa orang akan membeli BMW jika tidak ada banyak perbedaan harga. Kepala Departemen Pemasaran meringis melihat kemarahan Jung Man-ho. Anggota lain menyarankan, mengapa kita tidak mulai berfokus pada versi yang lebih murah seperti Tata India. Ada desas-desus bahwa elektronik Dae yang menunjukkan minat pada versi smartphone yang lebih murah.
Seseorang dari sudut bergumam dengan sarkastis, apakah Anda menyarankan agar kita menyerah pada model kita saat ini seperti seorang pengecut? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Yang saya maksud adalah kita harus menjadi fleksibel untuk mengatasi situasi ini. Pilihan lainnya adalah duduk diam dan gagal. Jung Man-ho menghela napas dalam-dalam. Apakah ini akhir? Jung Man-ho benar. Banyak orang Korea yang tertarik dengan BMW dan berencana untuk mengganti mobil mereka. Perusahaan mobil yang ada tidak dapat menemukan solusi untuk masalah ini. Tiba-tiba ponsel Jung Man-ho berdering. Itu dari Choi Taemin Daeyang. Halo Pak, sudah lama. Hahaha iya. Apa yang baru? Menurutmu apa yang akan terjadi pada Ahyun Auto? Apa? Saya akan terus terang. Daeyang Electronics tidak melakukannya dengan baik saat ini, dan saya pikir Ahyun akan mengalami kesulitan yang sama. Choi Taemin melanjutkan dengan cepat, kita perlu menggabungkan kekuatan. Jung Man-ho menghela nafas. Bab 179, dua sisi dari koin yang sama. Ketika Wosung kembali ke Korea, dia tidak mengadakan konferensi pers. Para wartawan selalu menanyakan pertanyaan yang sama. Bagaimana perasaan Anda tentang membeli perusahaan terkenal seperti itu? Bagaimana kamu mendapatkan dana itu? Apa rencanamu untuk masa depan? Wosung merasa tidak perlu menjawab pertanyaan duniawi seperti itu. Ia juga tak ingin mendapat pertanyaan janggal yang sering diajukan beberapa wartawan. Ada banyak desas-desus yang tidak menyenangkan tentang mengapa kamu berubah pikiran untuk memindahkan markasmu. Tolong jelaskan. Beberapa orang berpikir hubungan barumu dengan Daeyang mencurigakan. Bagaimana menurutmu? Anda terlibat dalam begitu banyak bisnis yang berbeda dan banyak yang berpikir itu tidak cerdas. Apa yang kamu katakan tentang itu? Yang Guangchul memandang kerumunan wartawan dan berkata kepada Wosung. Wow, kamu seperti seorang selebriti. Aku tampan dan kaya, jadi itu bisa dimengerti. Tampan. Yang Guangchul menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, kamu pikir kamu sangat hebat. Jelas. Omong-omong, saya pikir akan sangat membantu untuk memiliki stasiun penyiaran. Yang Guangchul menambahkan untuk memecahkan kebekuan. Kami sudah memiliki cukup kekuatan atas media. Tetapi akan berbeda untuk benar-benar memiliki dan mengendalikannya. Lihatlah Daeyang. Kontroversi mereka sering terkubur atau diminimalkan. Itulah mengapa undang-undang melarang orang seperti kami memiliki stasiun penyiaran. Kamu sangat mengerikan. Tidak, bukan aku. Kamu terdengar seperti ingin menjadi diktator. Kau lebih buruk dariku. Anda ingin mengendalikan seluruh dunia dengan mata uang Anda. Yah, kurasa. Senang bisa kembali ke Korea. Apa kau akan pulang dulu? Tidak, aku harus pergi ke tempat lain. Wosung tersenyum misterius. Dia menurunkan Yang Guangchul di tempat kerja dan menuju ke Sangam. DNK. Ini mengambil alih MOX dan memiliki geng terkenal di dunia termasuk League of Anchen dan Clan Royale. Yusona dan Liari juga tergabung dalam agensi ini. Alex memiliki gelar CEO resmi, tetapi Moon Yongjun adalah orang yang benar-benar menjalankan perusahaan. Tentu saja, pemilik sebenarnya adalah Wosung, tetapi tidak banyak orang yang mengetahui fakta ini. Moon Yongjun menyapa Wosung di pintu masuk dan membawanya ke lantai atas tempat kantornya berada. Moon Yongjun menjelaskan, seperti yang Anda pesan, kami telah menamai saluran tersebut KTBC. Wosung mengangguk. Moon Yongjun melanjutkan, kami saat ini sedang dalam proses memburu PD terkenal dari berbagai stasiun penyiaran. Seperti yang Anda tanyakan, prioritas kami adalah mempekerjakan PD Na Yongjun. Kami sudah bisa merekrut penulis Kim Minah dan Hong Miran. Serial TV apapun yang mereka tulis akan menjadi milik DNK. Wosung sebelumnya memberitahu Moon Yongjun tentang personel TV mana yang akan dipekerjakan. Dia berencana membuat saluran yang menayangkan acara TV populer yang dia ingat dari kehidupan sebelumnya. Moon Yongjun melanjutkan, kami juga telah berinvestasi dalam film-film yang Anda sebutkan, dan sejauh ini kami telah mendapat untung 50% dari mereka. Wosung bertanya, bagaimana kabar Yusona? Dia sangat bertekad. Bahasa Inggrisnya meningkat pada tingkat yang menakjubkan. Dia akan mulai mengikuti audisi di Amerika pada akhir tahun ini. Wosung bingung. Moon Yongjun menjelaskan dengan cepat itu yang dia inginkan. Dia tidak ingin kita membeli jalannya ke sebuah film. Dia ingin menyelesaikannya sendiri. Wosung mengangguk. Moon Yongjun berkeringat banyak.
View. Dia selalu merasa gugup di depan Wosung. Wosung selalu bersikap sopan padanya, dan dia ingin tetap seperti itu. Wosung menjawab, baiklah, biarkan dia. Sekarang ingat tujuan kita bukan hanya menjadi saluran. Kita harus menjadi seperti Netflix dan YouTube. Selalu ingat itu. Moon Yongjun mengangguk. Ya Pak, saya tidak akan datang ke sini secara pribadi lagi. Anda dapat melapor ke Alex jika ada keputusan besar yang perlu dibuat. Tentu saja, Anda akan memiliki kendali penuh atas agensi ini. Moon Yongjun mengangguk. Choi Taemin dan Jung Manho bertemu di sebuah restoran di Seoul. Choi Taemin mengosongkan gelasnya dan menjelaskan, kami mengetahui bahwa Kang Wosung memiliki jalur dana rahasia. Dia menggunakan ini untuk M dan A agresifnya. Jung Manho terkesan. Daeyang memiliki sumber informasi yang bagus. Apakah Anda bisa mengetahui dari mana dia mendapatkan uangnya? Kami belum tahu pasti tapi kami pikir Arab Saudi mungkin membantunya. Jadi uang minyak. Choi Taemin mengangguk. Dan seperti yang Anda tahu, jumlah uang minyak di luar imajinasi kita. Tidak ada yang benar-benar tahu jumlahnya. Kami menduga dia memiliki sponsor di Arab Saudi. Jung Manho bergumam uang minyak. Sekarang, yang benar-benar penting adalah apa yang perlu kita lakukan. Kamu punya saran. Kami tidak bisa mengandalkan pemerintah kami lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bang, tidak mungkin dia bisa menyelesaikan banyak M dan A ini tanpa mendapatkan pinjaman. Jika kita bisa menekan siapapun yang memberinya pinjaman untuk meminta pelunasan lebih awal KND akan berakhir. Ku dengar Kang Wosung meminjam banyak uang dari Bank Nuri. Kemungkinan besar dia juga meminjam dari bank lain. Betulkah? Ya. Wakil Presiden Shin Gungu memberitahuku. Kang Wosung mungkin terlihat kaya, tapi dia hidup dari hutang. Tetapi jika dia memiliki sponsor kaya di Arab Saudi, dia seharusnya baik-baik saja apapun yang terjadi. Itulah mengapa aku membutuhkan bantuanmu. Tekanan dan lacak. Choi Taemin tersenyum dan menjawab benar. Kami perlu menekan bank sambil melacak sumber dana Kang Wosung. Menekan bank mungkin dilakukan, tetapi bagaimana kita bisa melacaknya? Bahkan jika kita mengetahuinya, bagaimana kita bisa menghancurkan hubungan antara Kang Wosung dan sponsornya? Choi Taemin menyesap minumannya lagi, kami membutuhkan lebih banyak perusahaan untuk bergabung dengan kami. TK Olan, Yuchin, dan lainnya. Kami membutuhkan sebanyak mungkin dari mereka. Bukankah Kang Wosung akan mengetahui rencana kita? Kami hanya perlu bekerja cepat. Seperti yang Anda ketahui, KND semakin besar dari menit ke menit. Jika dia menjadi lebih besar, ini adalah kesempatan kita. Kita perlu melakukan ini untuk bertahan hidup. Jung Manho mengosongkan gelasnya dan menjawab, baiklah. Choi Taemin tersenyum puas. Dalam perjalanan pulang, Wosung mendapat telepon dari Shin Gungu dari Nuri Finances. Aku membocorkan informasi ke Daeyang tentang hutangmu seperti yang kamu minta. Saya mengatakan kepadanya bahwa Anda berutang banyak uang pada Nuri. Wosung menjawab dengan tenang, bagus. Terus bekerja sama dengan Daeyang. Bagaimana jika dia memintaku untuk menuntut pelunasan lebih awal darimu? Maka lakukanlah. Jadi ratusan juta dolar bukan apa-apa bagimu. Saya mendengar Anda meminjam uang dari bank lain juga. Bisakah Anda benar-benar membayar semuanya sekaligus? Jika saya tidak bisa, maka saya harus bangkrut. Sepertinya kamu meminjam uang meskipun kamu tidak perlu. Kamu bisa memikirkan apapun yang kamu mau. Saya tidak mengerti Anda, Presiden Kang. Ingat saja, kamu harus memilih sisi yang benar. Keputusan Anda dapat mengubah nasib Nuri Finances. Shin Gungu tetap diam. Bab 182 sisi dari koin yang sama. Juni tahun 2011. Bank Lian sedang diselidiki. Sangho Bank mengalami bank run karena ketidakpastian. Perusahaan keuangan mengalami ketidakstabilan dan ketidakpastian. Banyak perusahaan keuangan sekunder menderita dari bank run pelanggan. Ketentuan tingkat pembayaran mereka turun di bawah 3%. Jika turun menjadi 0, berarti lembaga tersebut tidak dapat mengembalikan simpanan nasabah. Pemerintah harus melakukan sesuatu. Mereka tidak bisa membiarkan semua organisasi ini bangkrut. Pemerintah memulai proses pembelian lembaga-lembaga tersebut dan Right Capital ditugaskan sebagai mediator. Hal serupa terjadi di dunia. Agustus.
Proyek makan gratis baru Oh Hun tidak mendapatkan cukup suara untuk disahkan. Seperti yang dia janjikan, dia meninggalkan posisi wali kota Seoul. Akhirnya November. Itu adalah waktu yang ditunggu Wosung. Perdana Menteri Yunani mengumumkan bahwa masyarakat akan memilih untuk memutuskan nasib rencana bailout IMF. Pasar saham Eropa anjlok dan memberi Wosung kesempatan lain untuk menghasilkan uang. Kali ini, Wosung menghasilkan 20 miliar dolar. Setiap kali mereka melakukan ini, itu menjadi lebih mudah. Setelah itu, Alex dan Wosung mengeluarkan sebotol champagne. Alex berkata kepada Wosung, "Bos, kali ini 20 miliar dolar. Kami melakukannya dengan baik. Perusahaan mana yang akan kamu beli dengan uang ini? Saya akan menggunakan sebagian untuk pemasaran." Pemasaran. Pemasaran macam apa yang menghabiskan begitu banyak uang? Saya akan menggunakan setidaknya 1 miliar dolar untuk menghancurkan sebuah perusahaan. Apakah kamu berbicara tentang Daeyang Electronics? Wosung mengangguk. Alex menjawab, Daeyang pasti telah melakukan sesuatu yang buruk padamu di kehidupan masa lalumu. Wosung tersenyum misterius. Lee Sung Hyun banyak minum dan menggerutu, bajingan. Dia melepaskan posisinya sebagai wali kota Seoul. Bagaimana dia bisa? Apakah dia tidak menyadari betapa kerasnya saya bekerja untuk membawanya ke sana? Dia terus minum, tetapi amarahnya tidak bisa ditahan. Wali kota Seoul. Jika Oh Hun melakukannya dengan baik, Lee Sung Hyun akan memasuki pemilihan berikutnya sebagai wakil dari Partai Liberal. Namun, reputasi partai itu hancur sekarang. Seorang pejabat dari Daeyang, Suk Jin Myung, berkata kepadanya, "Kamu pasti memiliki banyak kekhawatiran." Lee Sung Hyun memberinya sebuah amplop. Ini adalah laporan keuangan Kang Wosung. Bersih. Tidak ada yang ilegal. Choi Taemin memerintahkan Suk Jin Myung untuk mendapatkan catatan ini dari Lee Sung Hyun. Suk Jin Myung bertanya, "Jadi ini artinya, betul sekali. Seperti yang dia klaim, dia menghasilkan uang dengan menggunakan analisis data." Suk Jin Myung tersenyum dan menjawab, "Tapi apa yang Daeyang temukan sedikit berbeda. Kami menemukan bahwa dia memiliki sponsor." Mata Lee Sung Hyun melebar. Dia punya sponsor. Apakah kamu benar-benar percaya dia bisa memprediksi masa depan dengan menganalisis data? Suk Jin Myung menatap Lee Sung Hyun. Tangan Lee Sung Hyun gemetar. Suk Jin Myung melanjutkan dengan cepat, "Apakah Anda pernah mempertimbangkan bahwa mungkin dia membuat sesuatu terjadi dan berbohong bahwa dia meramalkannya?" Sponsor, betul sekali. Kami menduga itu seseorang dari AS, Timur Tengah, atau China. Kami membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk ini. Kamu ingin pemerintah mencari tahu siapa sponsor Kang Wosung? Ya. Kang Wosung menghancurkan ekonomi Korea. Teknologi atau perusahaan penting mungkin akhirnya meninggalkan Korea karena dia. Apakah Anda akan membiarkan itu terjadi? Lee Sung Hyun mengusap dagunya dan menjawab, "Tentu saja tidak. Itu tidak mungkin terjadi. Kami, Daeyang, curiga pasti Arab Saudi yang membantu Kang Wosung. Uang minyak." Lee Sung Hyun mengangguk. Suk Jin Myung melanjutkan, "Dan bagaimana jika kita membuat citra negatif untuk Kang Wosung? Buat dia terlihat seperti akan menelan ekonomi Korea menggunakan dana asing." Mata Lee Sung Hyun melebar. Dia menjawab, "Ayo lakukan ini. Kami mencapai pemahaman." Choi Taemin tersenyum ketika Suk Jin Myung melaporkan kembali kepadanya. "Bagus. Rencana ini akan menguntungkan pemerintah juga." Mereka sedang menonton TV bersama. Proyek gila. Jika Anda membawa Dewan Lama, KND akan memberikan diskon 50% untuk Blue S3 baru Anda. Iklan ini ditayangkan di seluruh dunia. Itu pasti merugikan Kang Wosung miliaran dolar. Mungkin dia menggunakan pinjaman banknya untuk ini. Atau dia melakukannya dengan sangat baik dengan penjualan ponsel cerdasnya, jadi dia mungkin menggunakan keuntungan itu pada pemasaran ini untuk menghancurkan kita. Suk Jin Myung bingung. Kenapa dia pergi sejauh ini? Dia ingin kita menghentikan bisnis ponsel sepenuhnya. Tim hukum kami telah mengajukan keluhan terhadapnya. Itu tidak akan cukup. Apple melakukan hal yang sama terhadap ponsel Android dan semuanya disetujui untuk legal. Suk Jin Myung menghela nafas dalam-dalam dan bergumam, "Jadi dia sekarang memperlakukan kita sebagai musuhnya. Ini perang dan hanya satu dari kita yang akan keluar hidup-hidup. Semikonduktor, smartphone, dan segera elektronik lainnya, begitu banyak yang tumpang tindih, dia sedang mempersiapkan perang."
Choi Taemin menjilat bibirnya. Dia harus menghilangkan stresnya. Dia bertanya, kamu bilang Li Ari tidak lagi tersedia. Betul sekali. Dia sekarang milik BNK. Sayang sekali. Dia baik. Aku telah menyiapkan seorang gadis baru untukmu. Dia juga baik. Choi Taemin mengangguk. Asteris Julia White memegang cangkirnya dengan gugup. Julia, kenapa kamu begitu gugup? Bos, kita bertemu pria hebat hari ini. Tiba-tiba, seorang pria besar dengan rambut pirang masuk. Haha, senang bertemu denganmu. Namaku Kang Wosung. Mereka berjabat tangan. Pria itu menjawab, saya membaca proposal Anda. Itu sangat menarik. Saya pikir Anda mungkin. Jeremy Dison. Dia adalah ketua JP Morgan saat ini. Dia menjawab pengganti sistem dolar saat ini. Siapa yang tidak tertarik? Jadi, apakah kamu membuat keputusan? Aku melakukan sedikit riset padamu. Anda menghasilkan banyak uang. Anda membuat keputusan seolah-olah Anda tahu masa depan. Saya beruntung. Anda mendapat untung setiap saat. Itu bukan keberuntungan. Saya tidak meminta pertemuan ini untuk membahas investasi masa lalu saya. Haha, bagaimana kita bisa bekerja sama tanpa kepercayaan? Kepercayaan adalah untuk yang lemah yang takut pada lawannya yang lebih kuat. Anda adalah JP Morgan, yang berarti Anda tidak perlu takut apapun. Jeremy mengerutkan kening dan menjawab, kamu sangat maju. Saya tidak tahu apakah Anda sadar, tetapi bagi saya untuk mengedarkan cryptocurrency saya tidak membutuhkan semua bank di dunia. Saya hanya perlu satu bank terkenal untuk memulai, dan itu akan cukup untuk meyakinkan publik. Apakah kamu tidak terlalu percaya diri tentang itu? Anda meremehkan kekuatan dolar. Haha, aku pikir kamu meremehkanku. Seperti yang Anda katakan sebelumnya, saya tidak pernah gagal. Jeremy menggigit bibirnya. Wosung melanjutkan, saya menawarkan kesepakatan yang sama persis ini kepada BNP Paribas. Jika mereka menerimanya, pertemuan ini tidak ada gunanya. Jika saya mendapatkan Eropa dan Asia, AS tidak akan bisa menghentikan saya. Sepertinya kamu sudah memiliki Cina atau Jepang. Mengapa menurutmu aku tidak? Julia meneguk airnya dengan gugup. Jeremy memelototi Wosung dengan tenang. Wosung melanjutkan, China sedang mencoba yang terbaik untuk mengalahkan Amerika. Jepang juga merasakan hal yang sama. Uang mengendalikan dunia. Setelah jeda singkat, Jeremy menjawab, jadi apakah Anda benar-benar melakukan ini? Ya, kepercayaan diri yang berlebihan bisa menghancurkanmu. Saya pikir saya pantas untuk percaya diri. Bagaimanapun, saya adalah orang terkaya di dunia. Jeremy kembali mengernyit. Bab 181 Monopoli. Saya tidak berpikir 100 miliar dolar cukup untuk menjamin kepercayaan seperti itu. 100 miliar dolar adalah angka yang kebetulan dipilih media. Apakah saya benar-benar perlu memberitahu Anda bahwa saya lebih kaya dari itu? Wosung melihat jam tangannya. Tik-tok. Wosung melanjutkan dengan cepat, saya baru saja mendapatkan 10 juta dolar lebih kaya. Berapa banyak Anda dibayar per tahun? 100 juta. Julia tertawa pelan mendengar lelucon Wosung. Jeremy terus memelototi Wosung dengan marah. Wosung melanjutkan sambil tersenyum, tik-tok. Waktu hampir habis. Saya bisa menghasilkan 10 juta dolar setiap detik, namun saya menghabiskan waktu ini dengan Anda. Menurutmu kenapa aku melakukan ini? Jeremy tetap diam. Wosung melanjutkan, itu karena aku bisa menghasilkan lebih banyak uang denganmu. Saya hanya tidak mengerti mengapa Anda tidak akan menerima kesempatan besar seperti ini. Pemerintah tidak akan pernah mengizinkannya. Wosung tertawa keras. Ketua, saya pikir Anda tidak mengerti situasinya. Pemerintah tidak memiliki kekuasaan atas kita. Orang-orang seperti kita mengendalikan dunia ini, bukan pemerintah. Jeremy menelan ludah. Wosung jelas bertekad. Jelas bahwa Wosung akan melakukan rencana ini dengan siapapun yang akan menerima tawarannya. Wosung melanjutkan, China paling diuntungkan dengan menghancurkan sistem dolar. Jika Korea, Cina, dan Jepang memutuskan untuk menetapkan mata uang kripto ini sebagai mata uang bersama di Asia, maka permainan akan berakhir. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya siap. Apakah Anda tahu mengapa saya mencoba meyakinkan Anda? Jeremy menggelengkan kepalanya. Wosung menjawab, China akan sulit dikendalikan, tetapi AS setidaknya tertib dan taat hukum. Aku tidak bisa memberikan jawabanku sekarang. 1 minggu dan tidak lebih.
Itu yang terbaik yang bisa saya berikan kepada Anda. Jika tidak, saya akan melanjutkan tanpa JP. Jeremy berdiri diam. Ketika dia pergi, Julia menghela nafas dalam-dalam dan bertanya pada Wosung, "Bos, apakah itu benar-benar perlu? Dia bisa menyebabkan banyak kerugian bagi kita dengan melibatkan Federal Reserve Bank." Wosung menjawab dengan tenang, "Itu adalah sesuatu yang harus kita atasi di beberapa titik. Tapi semakin lama kita bisa menundanya." Wosung tertawa, "Haha, Julia, kamu lulus 3 tahun yang lalu, kan? Ya kenapa? Kamu sangat naif." Julia memerah. Apa maksudmu?" Wosung menyesap anggurnya dan menjawab, "Apakah Anda benar-benar berpikir Jeremy dan Federal Reserve Bank tidak tahu tentang rencana kami? Mereka sudah melakukannya. Mereka hanya melakukan perhitungan mereka sendiri untuk melihat keputusan mana yang akan memberi mereka keuntungan paling banyak. Jadi mereka sudah tahu." "Betul sekali. Masalahnya adalah, bagaimanapun, hal seperti ini tidak pernah terjadi sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk menghitung hasilnya secara akurat. Jadi begitu. Ini harus kita selesaikan secepatnya. Kita perlu mengambil inisiatif dan menjadi yang pertama melakukannya." Baiklah." Ketika Julia tergagap, Wosung menggodanya, "Apa ini? Apakah Anda sudah mabuk? Kamu sangat merah." "Tidak, bukan seperti itu." Julia meneguk segelas anggur dan melirik Wosung. Dia menentang CEO JP Morgan. Kepercayaan dirinya sangat menarik. Wosung berkata kepada Julia dengan tenang, "Kami akan segera menjadi lebih sibuk, tetapi itu akan sepadan. Setelah kami mencapai ini, Anda akan menjadi terkenal di dunia. Anda juga akan menjadi sangat kaya. Pertahankan saja kerja bagusnya." Tiba-tiba Julia menciumnya. Wosung tersentak dan tergagap. Julia, berhenti bercanda." "Kenapa kamu pikir aku bercanda?" Karena Julia semakin dekat dengannya. Parfum mawar, mata biru, cantik. Jantung Wosung berdegup kencang. Julia berkata kepadanya dengan suara serak, "Bos, tidakkah menurutmu malam terakhir kita di New York seharusnya istimewa?" Dia menyesap anggur lagi dengan menggoda dan melanjutkan, "Aku di kamar 1302. Jangan lupa." Julia meninggalkan ruangan dengan perlahan. Wosung menarik napas dalam-dalam. Jeremy melakukan panggilan konferensi ke CEO City dan Bank of America. Jeremy berkata kepada mereka, "Saya baru saja bertemu dengannya. Dia tidak akan berhenti." Michelle Liang dari Citi menjawab, "Dia gila." Sandy Warnick dari Bank of America menambahkan, "Dia hanya anak anjing." Jeremy memejamkan matanya sejenak. Dia ingat pertemuan itu. "Tidak seperti itu. Dia lebih dari yang kami harapkan. Dia bisa menjadi berbahaya. Kita perlu melakukan sesuatu." Michael menjawab, "Anda adalah satu-satunya yang bertemu dengannya secara langsung, jadi saya percaya penilaian Anda." "Sejujurnya, perusahaan saya sudah membeli sekitar 1 juta Bitcoin untuk berjaga-jaga." Sandy menambahkan, "Saya mendapat sekitar 1,5 juta dari mereka." Jeremy berkata kepada mereka, "Kami memiliki sekitar 2 juta Bitcoin." Sandy bertanya, "Jadi, bukankah ini berarti kita harus menerima kesepakatannya? Jika kita melewatkan kesempatan ini, dia terlalu besar untuk dihancurkan, tetapi terlalu berisiko untuk bekerja dengannya." Jeremy tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. "Kalian semua tahu perusahaan Korea Daeyang. Ini terkenal dengan semikonduktornya, ya? Aku dengar Daeyang sedang menyelidiki Kang Wosung. Mereka berencana menjebaknya sebagai pengkhianat nasional yang mendapat sponsor asing." Michael bergumam jahat, "Jadi mungkin kita harus membantu Daeyang." Sandy menambahkan, "Kami juga dapat menggunakan perusahaan lain untuk memulai gugatan paten terhadapnya. Saya akan berusaha mendapatkan bantuan dari pemerintah." "Baik, itu rencana kita kalau begitu." Panggilan konferensi akhirnya berakhir. Jeremy menyandarkan punggungnya di kursi. Dia tidak bisa menghentikan perasaan malapetaka yang akan datang. Miliarder baru lahir setiap hari, tetapi Kang Wosung berbeda. Dari mana dia datang? Bagaimana dia bisa melakukan apa yang dia lakukan? Jeremy menghela napas dalam-dalam. Bab 182 Monopoli. Choi Taemin bergumam dengan frustrasi, "Kamu tidak benar-benar percaya dia menghasilkan semua uang itu hanya berdasarkan analisis datanya, kan? Bagaimana menurutmu?" Choi Gichul menjawab, "Aku tidak bisa mempelajarinya sebanyak yang aku inginkan, tapi Choi Gichul ingat ide dan rencana Wosung di Badan Bisnis Korea.
Kang Wosung jelas merupakan orang terpintar yang dia kenal. Satu hal yang aku tahu adalah dia jenius. Dia pintar. Kata pintar tidak cukup menggambarkan dia. Suatu kali, saya menyerahkan laporan kepadanya, dan dia berhasil menemukan kesalahan perhitungan terkecil dalam hitungan menit dan dia benar. Dengan otak seperti itu, saya bisa mengerti bagaimana dia menciptakan coconut blue es dan AI. Choi Taemin menelan ludah dan bertanya, jadi dia menjadi kaya hanya dengan otaknya. Elon Musk menjadi terkenal di dunia dengan kecerdasannya juga, jadi itu mungkin. Itu berbeda. Elon Musk berbakat di departemen teknologi, tetapi Kang Wosung berhasil dalam bisnis dan teknologi. Yang bisa saya katakan adalah, dia sangat cerdas. Choi Taemin berpikir sejenak. Apakah Kang Wosung benar-benar menghasilkan kekayaan hanya dengan otaknya? Apakah kamu melihat siapa mentor Kang Wosung? Aku bertanya lagi pada Jung Jin-suk tapi dia tidak tahu. Kang Wosung hanya menyebutkan keberadaan mentornya tetapi tidak ada yang lain. Dan hanya itu yang kami tahu, ya. Rencananya akan lebih sulit dari yang dia harapkan. Bagaimana bit trading berjalan? Bitcoin masih belum pulih sepenuhnya, jadi sejauh ini tidak berjalan dengan baik. Apakah Kang Wosung marah pada Jung Jin-suk yang meninggalkan pekerjaannya? Tidak. Aku bertanya padanya, tapi dia bilang dia baik-baik saja. Choi Taemin bergumam, kami telah menginstal bit trading di Dewan dan menawarkan banyak hadiah untuk itu, namun proyek ini masih belum berjalan dengan baik. Tidak heran Kang Wosung tidak peduli. Saya mendengar bahwa dia telah menemukan cara untuk memasukkan cryptocurrency ke dalam kehidupan sehari-hari. Mata Choi Gichul melebar. Choi Taemin melanjutkan, dia berhasil melakukan transfer internasional antara BNP Paribas dan Nuri Finances melalui Coconut Coin. Langkah selanjutnya adalah mengurangi waktu yang dibutuhkan. Saya juga mendengar dia mengadakan pertemuan dengan JP. Sesuatu yang besar ada dalam rencananya. Choi Taemin menggigit bibirnya. Choi Gichul menjawab, jika dia melangkah lebih jauh, kita mungkin tidak dapat melakukan apapun untuk bertahan hidup. Kita harus menghancurkannya sekarang. Choi Taemin berpikir sejenak. Tiba-tiba, dia bertanya pada Choi Gichul. Hei, berapa harga Bitcoin sekarang? Itu mencapai $10 lagi. Kumpulkan Bitcoin sebanyak mungkin. Ini akan berguna di masa depan. Ya Pak, setelah kembali ke Korea, Wosung menikmati hari-harinya dengan santai. KND Park Byung-ki. Kelapa Hong Subung. Exfit Yang Guangzhou. Perusahaannya dijalankan oleh karyawannya yang terpercaya. Yang harus dilakukan Wosung hanyalah membuat keputusan besar. Sekarang, Wosung punya waktu untuk fokus menghancurkan Choi Gichul. Wosung bertemu dengan seorang pejabat pemerintah. Halo, saya Kang Wosung. Saya Han Gumin. Han Gumin adalah wakil dari Pesta Demokrasi. Pertemuan ini diatur oleh Lim Yungin. Lim Yungin menjelaskan, Kang Wosung ingin berbicara denganmu tentang rencana bisnis baru. Dia bisa dipercaya, jadi saya harap kalian berdua melakukan percakapan yang jujur. Han Gumin menatap Wosung. Aku percaya padamu, Myungin, jadi aku akan mempercayai pemuda ini juga, jadi apa yang ingin kamu bicarakan? Wosung menjawab dengan jujur, ada satu hal yang hilang dari Korea sebagai negara IT nomor 1 di dunia. Han Gumin menyesap minumannya. Wosung melanjutkan perlahan, perusahaan perangkat lunak yang terkenal di dunia. Tapi kita punya kelapa. Wosung menyeringai dan menjawab, ya. Terima kasih kepada saya, kami punya satu, tapi itu tidak cukup. Perangkat lunak adalah masa depan. Korea perlu menjadi negara yang berfokus pada perangkat lunak. Menurut Anda apa itu perangkat lunak? Saya hanya seorang politisi, jadi saya tidak akan tahu. Kamu tidak tahu, lalu bagaimana kamu berpolitik? Bagaimana Anda bisa memimpin negara ini jika Anda tidak tahu industri masa depan yang paling penting? Han Gumin menyesap lagi dengan tenang dan menjawab, saya memiliki ahli hebat seperti Anda untuk membantu saya. Yang perlu saya ketahui adalah bagaimana cara mengetahui apakah orang seperti Anda mengatakan yang sebenarnya. Menjadi seorang politisi tidak berarti saya harus tahu tentang segala hal di dunia ini. Haha, Lim Yungin mengatakan hal yang sama, dan kamu benar. Sekarang, saya akan memberitahu Anda sesuatu. Anda mencoba mencari tahu apakah saya mengatakan yang sebenarnya. Wosung melanjutkan. Langkah pertama, pengembangan koin kelapa. Langkah kedua, penerapannya ke dalam sistem transfer internasional.
Langkah ketiga, menentukan nilai tukar untuk coconut coin. Langkah keempat, mengubahnya menjadi mata uang utama. Setelah penjelasan Wosung, Han Gumin menghela nafas dalam-dalam. Dia menjawab, saya setuju dengan Anda bahwa saat ini, uang hanyalah angka yang Anda lihat secara online. Saya sepenuhnya setuju, tetapi untuk mengendalikannya dengan perangkat lunak daripada bank sentral, saya tidak mengerti. Di sebagian besar negara, komisaris bank sentral membuat keputusan mata uang, tetapi mereka membuat keputusan berdasarkan data. Apa kamu setuju? Han Gumin dan Lee Myung-in mengangguk. Wosung melanjutkan, lalu bagaimana menurutmu data ini dikumpulkan? Mereka dari internet. Manusia yang tidak sempurna kemudian menafsirkan data tersebut. Keputusan dibuat dengan pikiran yang bias untuk meningkatkan keuntungan bagi negara dan individu. Han Gumin mengerutkan kening, keuntungan pribadi, saya tidak setuju. Korean Bank adalah lembaga yang sepenuhnya independen yang tidak memiliki hubungan dengan pemerintah. Idealnya, ya, tetapi Anda tahu lebih baik daripada siapapun bahwa bukan itu yang sebenarnya terjadi. Pemerintah menekan bank sepanjang waktu untuk mengubah kurs. Jadi, bukankah lebih baik jika perangkat lunak objektif memiliki kendali penuh? Tujuan pertama saya adalah membuat transfer uang internasional selesai hanya dalam beberapa detik. Ini akan menghilangkan ketidaknyamanan nilai tukar yang berbeda antara negara yang berbeda. Agar ini terjadi, kita perlu memiliki langkah-langkah yang tepat untuk industri blockchain baru ini. Han Gumin terus mengerutkan kening dan bertanya, dan hukum macam apa yang kamu pikirkan saat itu? Untuk memungkinkan koin digital digunakan untuk transfer uang nasional dan internasional. Juga untuk memungkinkan untuk digunakan dalam transaksi keuangan nyata setelah persetujuan pemerintah. Ini adalah konsep dasar. Tim hukum kelapa saya saat ini sedang menuliskan rincian rencana ini. Han Gumin menoleh ke Lee Myung-in. Bagaimana menurutmu? Ini adalah era AI. Ide baru Wosung tidak aneh sama sekali. Jika rencananya berhasil, kita akhirnya bisa lepas dari sistem dolar. Han Gumin menjilat bibirnya. Untuk bebas dari dolar, Cina dan Eropa mencoba dan gagal. Akankah negara kecil seperti Korea mencapai ini? Ini akan menjadi perubahan besar bagi ekonomi Korea. Bisa jadi hebat atau bisa jadi buruk. Wosung menatap Han Gumin dan menjawab, kami akan mendapatkan kendali, jadi bagaimana itu bisa buruk? Saya tidak mengerti. Ekonomi tidak sesederhana itu. Kami adalah negara kecil. Ini mungkin menghancurkan kami. Kita bisa melakukan ini. Kita bisa menguasai dunia. Tapi AS tidak akan membiarkan itu terjadi. Jangan khawatir tentang itu. Saya sudah meminta pelobi di AS bekerja keras. Bagaimana dengan Partai Liberal? Itu sudah mengurus mereka. Itu akan terjadi. Aku hanya butuh dukunganmu. Han Gumin perlahan menjawab, jika Partai Liberal menyetujuinya, maka tidak ada alasan mengapa partai saya menolak ide tersebut. Apalagi dengan pemilu yang akan datang, tentu saja kita harus mendukung pengusaha paling populer di negeri ini. Wosung tersenyum puas. Segalanya berjalan sesuai dengan rencananya. Bab 183 Monopoli. Setelah Han Gumin pergi, keduanya melakukan percakapan pribadi. Jadi menurut analisis Anda, saya akan kalah dalam pemilihan berikutnya. Betul sekali. Sebesar 4%, 4% tidak terlalu besar. Tepat. Ini berarti ada cara bagi Anda untuk menang. Apakah ini akan melibatkan metode ilegal? Kita akan memasuki wilayah abu-abu. Lim Yungin memandang Wosung dan bertanya, katakan padaku. Saya pikir lebih baik Anda tidak tahu. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahuinya ketika itu akan mempengaruhi karir saya? Apapun yang terjadi, itu akan menjadi tanggung jawab saya, dan saya bersedia menerimanya. Wosung menyesap minumannya. Lim Yungin berbeda dari politisi lain yang dia temui. Itu mungkin mengapa di kehidupan Wosung sebelumnya, Lim Yungin menjadi presiden Korea. Saya memiliki beberapa informasi tentang presiden saat ini dan kandidat liberal terkuat berikutnya, Kim Jong-hee. Informasi ini cukup buruk sehingga bisa menghancurkan mereka. Lim Yungin bertanya dengan tegas, apakah Anda mendapatkan informasi ini secara ilegal? Wosung menjawab tanpa ragu-ragu. Tidak, itu adalah informasi yang diketahui Wosung dari kehidupan sebelumnya. Lim Yungin bertanya, apakah akan melakukan ini secara ilegal? Saya melihat bahwa Anda menghargai aturan. Jika tidak, saya tidak lebih baik dari mereka, dan apa gunanya?
Anda benar-benar percaya bahwa proses lebih penting daripada hasil. Kamu terlalu idealis. Saya pikir impian Anda untuk menciptakan mata uang di seluruh dunia juga idealis. Wosung menyesap sojunya. Dia menjawab, saya akan melakukan yang terbaik. Kamu harus mengikuti hukum. Bahkan jika itu berarti kamu mungkin kalah dalam pemilihan. Lim Yungin mengangguk tanpa ragu. Wosung menjawab, baiklah. Lim Yungin tersenyum puas dan menjawab, bagus. Pagi-pagi sekali. Ketika Wosung kembali ke rumah, dia membaca laporan di mejanya. Hasil investigasi BS dan JH. Itu adalah laporan yang diminta Wosung pada Presiden Lee Park Sung saat ini dan pemimpin Partai Liberal Kim Jong-hee. Aku tahu itu. Laporan tersebut mengkonfirmasi pengetahuan Wosung tentang masa depan. Kegiatan ilegal kedua politisi memenuhi halaman. Penyalahgunaan wewenang, menerima suap. Pelanggaran undang-undang pemilihan umum. Selama pemilihan berikutnya, Wosung tahu Dae yang akan mendukung Partai Liberal. Dengan membuat Lim Yungin menang, Wosung akan dapat merusak Dae Yang. Saya tahu dia ingin saya menemukan buktinya secara legal, tapi saya tidak bisa menepati janji itu. Wosung bergumam. Wosung duduk di depan komputernya dan memeriksa jumlah Bitcoin. 11 juta Bitcoin. Sayangnya, tingkat penambangan telah menurun baru-baru ini, tetapi ini berarti yang lain mungkin lebih sulit mengumpulkannya. Saya sekarang memiliki lebih dari setengah Bitcoin yang tersedia di dunia. Saya bisa menggunakan ini untuk menghancurkan Choi Gichul dengan mengendalikan harga. Itu adalah rencana yang sempurna. Dia sudah melakukannya sekali baru-baru ini untuk Jung Jin-suk dan itu berhasil dengan sempurna. Bitcoin hanyalah sebuah pok. Coconut coin akan menjadi mata uang dunia yang sebenarnya. Wosung mengerutkan kening setelah mempelajari layar. Dia melihat beberapa agensi yang tidak dikenal mengumpulkan sejumlah besar Bitcoin. Mungkin Nakamoto Satoshi, tapi itu tidak masalah. Saya akan menjadi pemenang utama pada akhirnya. Hal-hal berjalan seperti yang dia rencanakan. Setelah saya menyelesaikan balas dendam saya akhirnya akan dapat menikmati hidup saya. Dia akan berkencan dengan wanita cantik dan berkeliling dunia dengan jet pribadinya. Tanggal 19 Desember tahun 2011. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-il meninggal seperti yang dia lakukan di kehidupan Wosung sebelumnya. Pemerintah mengumumkan keadaan darurat nasional. Kospi turun seperti yang diharapkan Wosung. Dia menghasilkan ratusan juta dolar sekali lagi, tetapi dia tidak merasakan apa-apa lagi. Dia memiliki begitu banyak uang sehingga 1 juta dolar bukanlah apa-apa baginya. Wosung bertanya pada Julia, kami tidak bisa menunggu jawaban selamanya. Sudah waktunya bagi kita untuk bertindak. Jadi kita akan melanjutkan dengan BNP Paribas. Wosung mengangguk dan menjawab, kami sekarang dapat melakukan transfer internasional dalam 10 detik. Kami siap. Bagaimana dengan JP? Saya menelepon mereka kemarin, dan mereka meminta saya untuk menunggu sedikit lebih lama. Saya menganggap itu sebagai tidak. Mata Yulia melebar. Dia bertanya, jika Anda melakukan ini sebelum mereka memberi Anda jawaban, Anda tidak akan lagi memiliki hubungan yang baik dengan JP. Anda akan membuat mereka kesal. Siapa peduli? Bahkan jika Anda memiliki teknologi terbaik, Anda tidak dapat menyelesaikan semuanya sendirian. Hal-hal dapat berubah dengan cepat. Jika Google atau Facebook terlibat, akan lebih baik jika kami tidak pernah meminta JP. Butuh waktu lama bagi saya untuk mencapai posisi saya dengan cryptocurrency saya. Bagi Google atau Facebook untuk membuat cryptocurrency mereka sendiri, dan membuatnya tersedia itu tidak akan mudah. Tetapi jika mereka mendapatkan kerjasama dari JP atau perusahaan keuangan besar lainnya, itu bisa terjadi. Anda meremehkan mereka. Wosung tertawa, kupikir kaulah yang meremehkanku, Julia. Seluruh AS dapat mencoba, tetapi pada akhirnya saya akan menang. Mengapa? Karena aku tahu. Julia menggelengkan kepalanya. Wosung melanjutkan, saya sekarang akan mulai mempromosikan bisnis blockchain. Harga Bitcoin akan melonjak. Banyak pengembang akan terlibat untuk menghasilkan uang. Cryptocurrency lainnya akan muncul. Wosung melihat ini terjadi di kehidupan sebelumnya. Jadi, kita harus menjadi yang pertama di industri cryptocurrency ini. Kami perlu memasukkan koin kelapa kami ke BNP Paribas, Bank Cina dan Jepang. Maksudmu aku perlu? Betul sekali. Saya sudah mengatur pertemuan. Anda perlu berkeliling dan mendapatkan kontrak yang ditandatangani.
Anda harus pergi ke seluruh Asia. Aku akan menjadi sangat sibuk. Wosung mengangguk. Saya akan tinggal di Korea dan terus mengerjakan koin kelapa dan blockchain. Julia mengangguk. Baik, aku akan menyelesaikannya. Julia, ini adalah kesempatanmu untuk menjadi terkenal di dunia keuangan. Lakukan yang terbaik. Julia menggigit bibirnya dan mengangguk dengan tekad. Bab 184 Monopoli. Kantor Perdagangan Bit. Choi Gichul bertanya pada Jung Jinsuk, menurutmu kita juga harus membuat koin sendiri? Jung Jinsuk menjawab dengan cepat, ini disebut ICO, Initial Coin Offering. Begitulah cara mengumpulkan dana untuk penawaran cryptocurrency baru. Satu-satunya koin digital yang tersedia sekarang adalah Bitcoin dan kelapa, jadi kami memiliki peluang bagus untuk menghasilkan banyak uang. Aku bahkan memiliki kegunaan khusus untuk itu. Kami akan membuat layanan SNS kami sendiri dan setiap kali pengguna menggunakannya untuk berkomentar atau menyukainya, kami akan memberikan koin kami sebagai hadiah. Choi Gichul bertanya terus terang, apakah kamu benar-benar berpikir orang akan membelinya? Ini akan seperti tulip mania. Orang tidak berpikir jernih ketika mereka berspekulasi. Anda tahu ini dengan sangat baik. Jung Jinsuk melirik Choi Gichul. Wosung memerintahkan Jung Jinsuk untuk meyakinkan Choi Gichul tentang ide ini. Jika tidak, Jung Jinsuk akan mendapat masalah. Choi Gichul berpikir keras, kurasa. Bitcoin naik dari $1 menjadi $40 hanya karena Kang Wosung menyebutkannya. Jung Jinsuk menunggu dengan tenang. Lebih baik membiarkan Choi Gichul berpikir sendiri. Choi Gichul melanjutkan perlahan, itu bukan ide yang buruk. Pemerintah baru saja mengumumkan akan mempromosikan pertumbuhan bisnis blockchain. Akan ada ledakan cryptocurrency. Jung Jinsuk mengangguk sedikit. Choi Gichul menambahkan, tidak bisakah kita memasukkan koin baru ke dalam transfer uang internasional? Seperti kelapa. Yah, tidak juga, Choi Gichul bertanya dengan tajam, bukankah kamu mengatakan kamu mempelajari semua teknologi yang diperlukan ketika kamu bekerja di Bitmain? Sistem transfer internasional dibuat oleh tim pengembangan Coconut. Saya bertanggung jawab atas sistem perdagangan cryptocurrency. Oh, sayang sekali. Tapi saya bisa melihat ke dalamnya. Saya kenal beberapa orang di Kelapa. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda benar-benar yakin ide Anda akan berhasil? Jung Jinsuk mengangguk. Saat ini, yang terpenting adalah menjadi salah satu yang pertama. Ini adalah pertaruhan besar, tetapi Jung Jinsuk terdengar yakin pada dirinya sendiri. Dia pikir mungkin koin baru ini bisa digunakan di Daeyang seperti koin kelapa yang digunakan untuk membeli produk KND. Choi Gichul menjawab, ayo cari uang. Aku akan meminta bantuan Daeyang juga. Suk Jin Yoon masuk ke kantor dan berkata, kami benar. Dia memiliki sponsor di Amerika. Mata Choi Taemin melebar. Apa? Sepertinya itu JP. Kami mengetahui bahwa Kang Wosung bertemu dengan CEO JP Morgan. Choi Taemin tidak percaya. Apakah kamu yakin itu JP? Positif. Sepertinya mereka membantunya. Julia White, yang sekarang bekerja untuk Kang Wosung, juga seorang karyawan di JP. Suk Jin Myung yakin akan hal itu, tetapi Choi Taemin bertanya dengan ragu, kami tidak dapat berasumsi bahwa hanya karena dia bertemu dengan seseorang dari JP. Awalnya saya juga berpikir begitu, jadi saya menelepon CEO cabang Korea JP. Dan, dia sepertinya sedang menunggu teleponku. Dia bilang dia tidak bisa memberiku detailnya di telepon. Dia ingin bertemu denganmu. Choi Taemin mengusap dagunya dan menjawab, atur pertemuan kalau begitu. Kapan dia ingin bertemu? Dia bilang kapan saja. Kalau begitu ayo pergi sekarang. Kupikir kamu mungkin mengatakan itu, jadi aku sudah mengundangnya ke sini. Pintu terbuka dan CEO JP Korea Steve Yu masuk. Steve duduk di sofa dengan kasar. Aku tidak percaya kau membuatku menunggu. Wajah Choi Taemin mengeras. Suk Jin Myung mulai berkeringat dengan gugup dan menjawab, Pak, tapi Anda berjanji, aku tidak pernah menjanjikan apapun padamu. Suk Jin Myung semakin cemas mendengar nada agresif Steve. Choi Taemin tampak tenang saat dia berkata kepadanya, jangan terlibat dalam permainan kekuasaan. Saya siap mendengarkan. Ekspresi Steve santai. Bagus. Saya perlu percakapan ini terjadi juga. Saya senang Anda siap. Suk Jin Myung akhirnya menghela nafas lega. Choi Taemin bertanya, benarkah JP membantu Kang Wosung? Steve berpikir cepat.
Dia sudah mendengar tentang situasi dari Suk Jin Myung. Dia tahu Daeyang membuat asumsi yang salah tapi dia tidak berencana untuk mengoreksinya. JP mendukung banyak perusahaan di dunia. Choi Taemin mengerutkan kening. Lalu kenapa JP tidak membantu Daeyang? Kupikir kita sudah melakukan itu. Choi Taemin bertanya dengan keras, mengapa kamu datang ke sini? Sepertinya Anda tidak akan memberitahu saya apapun. Steve menggigit bibirnya. Ini juga penting baginya. Dia tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Saya datang ke sini agar JP dapat bekerja dengan Daeyang dalam sesuatu. Kami tidak membutuhkan uang lagi. Daeyang tidak membutuhkan bantuan keuangan. Kami sudah tahu. Choi Taemin menunjuk jam. Saya tidak punya waktu untuk permainan ini. Jika Anda tidak memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan, pertemuan ini berakhir. Steve menyadari bahwa dia perlu sedikit lebih jujur. Dia menjawab, sebenarnya, JP dan Kang Wosung tidak berhubungan baik. Kang Wosung tidak bisa dikendalikan. Kita tidak bisa membiarkan dia terus seperti ini. Jadi kamu akan membantu Daeyang. Ya, AS akan segera menuntut KND untuk masalah paten. Hal ini diharapkan akan menyebabkan beberapa anggota kunci meninggalkan KND. Kami akan meminta perusahaan Anda untuk mempekerjakan mereka. Itu tidak cukup untuk menghancurkan KND. Anda mungkin sadar bahwa Kang Wosung menghabiskan banyak uang untuk M dan A. Tidak semua uang ini berasal dari dana pribadinya. Dia meminjam sebagian besar dari bank yang berbeda. Miliaran. Saya pikir Presiden Kang Wosung memiliki dana tak terbatas. Dana itu berasal dari hedge fund AS Wright Capital dengan CEO bernama Alex. Kami sudah berbicara dengan Wright Capital tentang ini. Kami akan segera memberikan tekanan pada KND. Apakah dia tidak akan menjual saham kelapa atau KND untuk mengumpulkan lebih banyak dana? Harga saham kelapa akan segera turun, sama untuk saham KND. Steve memiliki jawaban untuk semua pertanyaan Choi Taemin. Choi Taemin bertanya lagi, saya pikir JP mendukung Kang Wosung. Apakah itu tidak benar? Seperti yang saya katakan, JP mendukung perusahaan di seluruh dunia. Satu-satunya hal yang dapat saya katakan dengan pasti adalah bahwa kali ini, JP akan membantu Daeyang. Apakah karena koin kelapa? Saya mendengar dia berharap untuk mengganti sistem dolar. Steve mengerutkan kening. Choi Taemin melanjutkan, beberapa ahli berpikir itu mungkin. Kang Wosung mungkin membuat penawaran ke JP, tapi kamu jelas tidak menerimanya. Sekarang kamu membenci Kang Wosung, jadi itu sebabnya kamu membantu Daeyang. Apakah saya melakukannya dengan benar? Yang penting adalah masa depan. Jika Anda menerima bantuan kami, Daeyang akan segera kembali ke masa kejayaannya sebagai perusahaan papan atas di Korea. Choi Taemin menggigit bibirnya. Daeyang masih di puncak permainannya. Tapi tidak lama jika ini terus berlanjut. Choi Taemin mengerutkan kening dengan marah. Steve melanjutkan, asisten saya akan memberi Anda rincian rencana ini. Steve kemudian berjalan keluar. Di luar gedung, dia mengeluarkan telepon dan mengirim pesan. Selesai. Bab 185 Kontrol. Nuri Finances, Kelapa, dan BNP Paribas menandatangani kontrak untuk sistem pengiriman uang internasional. Bank-bank Cina dan Jepang menggunakan cryptocurrency Kelapa untuk transfer uang internasional. Di tahun-tahun baru, banyak bank di dunia mulai mengumumkan kontrak mereka dengan Coconut Bank. Itu semua berkat Julia yang telah berkeliling dunia. Wosung mengatur semua pertemuan, tetapi Julia yang menandatangani kontrak. Wosung berkata kepada Julia, kerja bagus. Ini hanyalah permulaan. Saya mendengar JP sedang merencanakan sesuatu. Haruskah kita khawatir? Jangan khawatir. Jadi apa selanjutnya? Akan lebih baik jika lebih sedikit orang yang mengetahuinya. Jadi aku tidak cukup penting untuk mengetahuinya. Aku bilang kamu harus santai dan menikmati pertunjukan sekarang. Kau ingin aku pasif. Aku benci itu. Kamu sudah tahu apa yang akan terjadi, Julia. Saya bisa menebak hasil akhirnya, tetapi saya ingin tahu bagaimana kita akan sampai di sana. Apakah kamu tahu seberapa besar KND itu? Julia menggelengkan kepalanya. Dia hanya fokus pada Bank Kelapa. Wosung melanjutkan, jika kita memasukkan anak perusahaan badan bisnis Korea itu melampaui apapun di dunia. Ini akan menjadi lebih besar sekarang. Coconut Coin dapat digunakan untuk melakukan pembelian di Home Mart.
Anda bahkan dapat membeli mobil di Ssangyong dan BMW. Biaya exit juga dapat dibayar dengan koin kelapa. Kamu telah menciptakan sebuah kerajaan. Betul sekali. Kami juga sekarang memiliki sistem transfer dengan Nuri Finances dan BNP Paribas. Wosung melanjutkan perlahan, semuanya dimulai di Korea. Cryptocurrency mulai menggantikan sistem uang, dan itu akan menyebar ke seluruh dunia. Bagaimana dengan rumor bahwa pemerintah banyak negara akan menghentikan hal ini terjadi? Haha, maksudmu hanya AS. Karena banyak negara lain menunjukkan minat untuk menghancurkan sistem dolar. Jadi menurutmu itu akan menjadi AS melawan seluruh dunia? Agak, tapi saya tidak berencana untuk menolak AS sepenuhnya. Jika mereka mau bekerja sama dengan kami, saya siap bermain. Maaf, uang membuat segalanya lebih baik. Dengan uang Anda dapat mengubah musuh Anda menjadi teman Anda. Apakah kamu mengerti? Julia mengangguk dan menjawab ya. Mereka adalah orang-orang bodoh yang tidak mengambil kesempatan besar ini untuk berinvestasi. Idiot seperti itu seharusnya tidak diizinkan untuk menguasai dunia. Julia menatap Wosung. Dia mulai mengerti apa yang coba dikatakan Wosung. Lalu maksudmu ada beberapa di AS yang mendukung rencanamu? Wosung membungkam Julia. Hanya itu yang bisa saya katakan. Julia mengangguk pelan. KND merilis Blue S4 dan TV AMOLED pertama di dunia. KND berencana untuk memproduksi peralatan rumah tangga lainnya juga. Harga saham ANIX naik 10% berkat penjualan Blue S4. Wosung dengan cepat mendorong Daeyang keluar dari pasar. Harga saham Daeyang terus merosot. Choi Taemin menggertakkan giginya dan bertanya pada Suk Jin Myung, ada kabar dari JP? Belum. Apa yang dilakukan para pengembang kunci itu? Kami membayar jutaan untuk memburu mereka, namun mereka tidak melakukan apa-apa. Ini sedikit aneh. Orang-orang kami sendiri mengatakan kepada saya bahwa para pengembang ini memiliki keterampilan dan pengetahuan yang minim. Apakah kita baru saja ditipu? Saya rasa tidak. Saya tahu pasti bahwa mereka telah diperlakukan seperti pengembang top di KND. Jadi begitu. View. Bagaimana reaksi Bang? Suk Jin Myung tersentak. Dia takut memberi kabar buruk kepada Choi Taemin, tetapi dia tidak punya pilihan. Masalahnya adalah, ketika Bang meminta pembayaran kepada Kang Wosung, dia tampaknya segera melakukannya. Choi Taemin menghela nafas dalam-dalam. Dia takut ini akan terjadi. Uang menghasilkan lebih banyak uang. Produk KND terjual habis dengan cepat. Kang Wosung menghasilkan begitu banyak uang. Apakah kamu mendengar sesuatu dari Ah Yun? Ah Yun juga tidak baik-baik saja. Dengan BMW baru Kang Wosung, Choi Taemin menelan ludah dengan gugup. Suk Jin Myung melanjutkan, Ah Yun saat ini melepaskan banyak pejabat tinggi untuk memenuhi kebutuhan. Itu buruk. Jadi mereka tidak dalam posisi untuk membantu kita. Suk Jin Myung melirik Choi Taemin dengan gugup. Choi Taemin bertanya, apa? Masalahnya, kita mungkin perlu melakukan hal yang sama di perusahaan kita. Di Daeyang. Suk Jin Myung mengangguk dan menjawab, ya. Kita mungkin baik-baik saja sekarang, tetapi masa depan kita sangat tidak pasti. Jika kita terus seperti ini, kita mungkin mulai mengalami kerugian bersih kehilangan. Choi Taemin menghela nafas dalam-dalam. Tangan dan kakinya gemetar. Bibirnya mulai berdarah karena menggigit terlalu keras. Dia marah. Dia bertanya, Anda mengatakan kepada saya bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menghancurkan KND. Kami melakukan semua yang disarankan JP, tetapi kami belum berhasil. Bagaimana dengan pemerintah? Kami menghubungi Lee Sung Hyun, tapi dia membalas meminta dana pemilu sebagai gantinya. Choi Taemin menghela napas. Dia tidak bisa tenang. Jadi Ah Yun, pemerintah, dan JP semuanya tidak membantu kami. Kang Wosung menjadi lebih kuat. Dia menghancurkan Daeyang. Suk Jin Myung mengangguk ketakutan. Bagaimana dengan anak perusahaan kita? Tidak hebat. Jadi ini bisa menjadi akhir bagi kita. Mata Choi Taemin terlihat gila. Dia memerintahkan, dia harus mati. Bunuh Kang Wosung jika perlu atau aku akan membunuhmu. Pertemuan Badan Bisnis Korea. Banyak perusahaan besar di Korea berkumpul di sini. Dia membuat kita datang, tapi di mana dia? Bagaimana dia bisa membuat kita menunggu? Salah satu CEO mengeluh. CEO lain menjawab, saya tahu.
Tidak ada rasa hormat sama sekali. Namun, CEO anak perusahaan KND menambahkan, waktu pertemuan belum dimulai, jadi mengapa kalian terburu-buru? Kita harus berterima kasih kepada Kang Wosung. Ingat bagaimana Daeyang dulu memperlakukan kita. Daeyang bahkan tidak mau membayar kami tepat waktu untuk bahan dan produk kami. Kedua CEO yang mengeluh itu menjawab dengan enggan, sepertinya. Dan lihat sekeliling sini. Kami hanya ikan kecil di ruangan ini. Memang, banyak CEO perusahaan besar menunggu dengan sabar. Mereka memiliki perusahaan yang langsung bekerja dengan KND. Bahkan mereka menunggu dengan tenang, jadi kita harus melakukan hal yang sama. Beberapa menit kemudian, Julia masuk ke ruang konferensi. Dia menjelaskan bagaimana koin kelapa akan digunakan untuk melakukan pembayaran mulai sekarang. Koin ini dapat dikonversi menjadi uang tunai di Nuri Finances dan Bitmain, atau Anda dapat menggunakannya langsung di perusahaan KND manapun untuk melakukan pembelian dan layanan. Beberapa CEO tidak bisa mengerti. Mereka mengangkat tangan. Sepertinya ini akan menggantikan uang sebagai mata uang. Apakah saya benar? Anggap saja sebagai sistem poin hadiah. Wosung menambahkan, kami akan memastikan mata uang ini dapat digunakan sebagai uang sungguhan. Banyak yang mengerutkan kening. Wosung melanjutkan dengan cepat, saya yakin banyak dari Anda yang penasaran mengapa kami melakukan ini, tetapi mereka yang bekerja dengan perusahaan internasional akan memahami alasannya. Saya berencana untuk membuat mata uang universal. Satu demi satu, orang-orang mulai mengangguk. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.